Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini gue akan memberikan tips dan trik untuk membeli ANH 20 yang CBU, karena di samping gue ini ada dua mobil yang sangat banyak diminati orang karena harganya sudah lumayan bertahan dan juga harganya juga udah cukup murah dibandingkan dengan harga yang baru ya. Murahnya seseorang itu kan relatif, jadi nggak sama antara satu dan dua orang. Nah, oke, nggak banyak bacot, kita bakal bahas. Ini dua mobil ini hanya keluar di tahun 2011 akhir sampai tahun 2015 awal, tergantung kalian belinya. Cuman kalau di runut-runut paling banyak itu tahun 2012 dan 2014. Di 2013 termasuk moderate lah. Nah, ini adalah Alphard SC 2012, sebelah situ ZG14. Walaupun tahunnya terpaut lumayan selisih 2 tahun, tapi kondisinya cukup baik dua-duanya. Dan kita akan membahas spesifikasi dan bagaimana cara membeli, memilih, dan juga merawat mobil ini. Oke, salah satunya adalah kita tahu kalau memang yang versi CBU ini mempunyai body kit yang rentan lebih rendah daripada yang tipe ATPM. Jadi biasanya udah banyak yang pada besot. Nah, kalau misalkan besot itu nggak ada masalah. Yang penting mobilnya itu tidak bekas tabrak, banjir, dan turun mesin. Oke, satu yang akan gue jelasin ketika kalian membeli mobil ini dan kalian takut mobil ini bekas banjir atau tidak, gampang lihatnya. Yuk, sini. Nih. Karena Alphard dan Vellfire itu memiliki deck yang flat dibandingkan mobil-mobil lain. Jadi kita tinggal buka aja jok sebelah sini, kita angkat sampai ke bawah. Lalu kita tembak pakai flash, kita lihat di bagian sininya udah ada banyak karat belum? Nah, karat itu beda ya. Karat sama korosi karena udara AC di dalam mobil beda. Jadi kalau sampai karatnya udah sampai bener-bener karat, itu biasanya rentan resikonya kena banjir. Biasanya di sebelah situ nyarinya. Nah, yang kedua, gue udah sering bahas di vlog sebelumnya. Dashboard tahun 2012 sampai 2014 itu sudah memiliki perbaikan dibandingkan ANH 20 yang non facelift. Jadi dia rata-rata ada sedikit sticky, tapi tidak se-sticky yang biasanya, dan juga walaupun dia sticky karena kejemur, lalu setelah udah nggak kejemur, bahan itu akan menjadi normal lagi. Nah, yang kedua di bagian sini, ini harus berbentuk chrome dan juga modelnya seperti ini. Nah, rata-rata udah pada rusak ngelotok karena adanya minyak wangi yang model sistem colok di lubang AC. Itu salah satunya sih. Dan yang kita bahas ini adalah SC dan ZG, di mana SC dan ZG itu joknya pilot seat. Makanya banyak dicari orang, dan juga kita tahu di ANH 30 sudah tidak ada lagi fitur yang namanya footrest seperti ini. Ini hanya ada di ANH 20 yang facelift dan juga pilot seat. Oke. Terus pertanyaannya adalah ANH 20 yang non facelift ada nggak bro yang udah pilot seat? Nah, ada. Dia tipe 2,4G ATPM di 2008 sampai 2011, atau yang tipe Q yang 3500 cc. Tapi kayaknya paling favorit di Indonesia ini yang tipe 2400, selain pajaknya lebih murah, yang kedua dia lebih gampang perawatannya lah ya. Oke. Nah, ini kita bahas di 2014 dulu nih. Ini kenapa orang lebih banyak mencari si Vellfire dibandingkan si Alphard? Karena Vellfire ZG ini memiliki kontur body dan body kit yang lebih, apa ya namanya, lebih nyentrik lah ya dibandingkan yang si Alphard. Ini kita lihat mukanya kiri dan kanan. Vellfire itu memiliki tampang yang cukup tidak ketinggalan ketika ini dijajarkan dengan Alphard atau Vellfire Transformer. Mobil ini belum terlalu kelihatan tua. Gue sendiri pribadi mempunyai mobil ini di rumah untuk mobilitas keluarga gue. Oke? Kita tahu joknya juga masih bisa pakai car seat dengan lubang isofix di bagian baris kedua. Nah, kenapa gue memilih yang audioless dibandingkan yang premium sound? Karena salah satunya gue sering dengar radio di Indonesia itu hanya bisa didengar dengan frekuensi yang audioless karena dia tipnya tip aftermarket. Tapi bukan berarti nggak bisa dengar radio ya, dia hanya bisa dengar frekuensi dari 76 sampai 90, sedangkan di Indonesia itu ada di 87 sampai 90 aja. Dan banyak yang ada di situ, ada El Sinta, ada 88,4, ada Mustang, di situ juga ada kan. Jadi bukan 100% lo nggak bisa dengar radio, enggak. Oke. Nah, yang kedua, ZG dan SC audioless premium sound semuanya sudah electric seat depan dan belakang, hanya saja yang di bagian baris kedua itu dia maju mundurnya udah model masih manual.
Sama sampai ANH 30 pun pengaplikasian maju dan mundur joknya itu masih menggunakan mode manual tarik, dan cukup berat karena jok ini memiliki rangka yang tebal antara kiri dan kanan, jadi kita kalau mau majuin harus tuh tarik. Oke, sayang aja dia nggak bisa buat dibalik kayak Nav1 atau Foxy ya, dia nggak bisa dibalik dan juga dia nggak bisa digeser ke kiri dan ke kanan, hanya bisa seperti ini. Oke, dan kita tahu di versi CBU SC dan ZG itu hanya memiliki dua warna, warna interior hitam dan abu-abu. Nah, terus kita lihat di bagian belakang, semua bagasinya sudah power back door, dan power back door itu hanya bisa dibuka melalui tombol di dalam dan juga di remote. Kalau dari belakang ini biasanya bukanya langsung manual. Oke, ini kita lihat ya, kita tutup. Dan semuanya udah punya fitur keamanan tuh. Tutup dulu ya. Nih, kalau kita tutup, kita buka dari sini, dia tidak bisa kayak Land Cruiser yang kalau ditahan dia kebuka tit gitu, nggak bisa. Jadi dia jadinya bagasi manual. Tapi dia udah ada vakum. Nah, sama yang itu juga. Terus kita lihat kalau kalian ngeh. Ini banyak orang yang nggak terlalu ngeh juga, di versi varian facelift itu lace chrome-nya memanjang dari sini sampai sini. Nah, tuh, yang itu juga sama. Yang pre facelift dia belum, dia hanya di sini. Bahkan kalau Velfire tidak ada logo grill aksen chrome, dia hanya lace sampai sini agak lebar dikit dan warnanya sebody. Ini kita lihat wipernya juga ngumpet di sebelah sini, rapi ya. Ini sebenarnya populasi Alphard dan Velfire yang paling banyak ada di Indonesia karena dia rentan keluarnya tuh lumayan panjang, 2008 sampai 2014, berarti berapa tuh, 6 tahun ya, cukup panjang ya. Terus kita lihat, kalau yang tipe S, SC, itu lampunya udah model smoke. Kalau kita lihat ininya pink, sudah bisa dipastikan itu tipe G. Jadi ini salah satu yang untuk membedakan. Udah gitu dia velgnya ring 18, kalau tipe G dan tipe V itu velgnya 17. Jadi ini sudah bisa dipastikan ini tipenya SC atau ZG, oke? Nah, ini kita lebih bahas spesifikasi nih, jarang nih. Oke, ini kalau kita bawa koper, beberapa yang gede-gede tuh 30 kilo masih bisa buat 4 biji nih. Cuman ininya hanya bisa pindah kalau joknya udah turun. Terus kita lihat di sini ada nih segitiga dan segitiga. Dia kalau misalkan ketemu dia baru bisa diturunin joknya. Nih ya, pas nih. Tuh, kalau dia ini udah ketemu baru bisa pas. Kalau dia nggak mau, dia nggak bakal bisa masuk. Udah gitu, dia kan ada 3 headrest. Ini ada sleting, ini dibuka, ini bisa buat naruh headrest yang ketiga yang di tengah. Kalau Innova kan ada ditaruh di sebelah sini, gitu John, kurang lebih. Oke, simple sih. Kita kalau ngelihat Alphard Velfire ini kita lihat sealer aja masih rapi gak? Karena dia kan salah satu mobil yang nggak ada pantat belakang. Jadi rata-rata udah pada kesundul nih bagian sininya nih. Kalau mau lihat bekas tabrak di sininya bisa kelihatan. Udah sih, selebihnya. Terus cara ngerawatnya, full consumption dia sekitar 1:6 sampai 1:8 tergantung kita di dalam kota atau luar kota. Lalu yang kedua yang paling sering rusak adalah steering rack dan steering column. Jadi di setir antara yang kita kemudikan sampai ke roda ke bawah itu ada 2 batang steering rack dan steering column, ini sering rusak dan ini bisa direkondisi. Gue udah sering bahas rekondisi di mana, tapi tergantung lah sekarang ini banyak yang mulai bisa rekondisi rack steer itu kalau rekondisi sekitar 1.800.000 bawah, 1.800.000 atas. Kalau ganti baru 8 juta kali 2, lumayan ya bedanya ya. Tapi ada konsekuensinya ketika kita melakukan rebuild lagi, direkondisi lagi, itu setirnya jadi lebih berat daripada biasanya karena teflonnya itu dia bikin lebih tebal dibandingkan orisinilnya. Oke, jadi ya murah tapi ada konsekuensinya. Lalu yang ketiga, kalau suara mesin sudah lumayan kasar,
kalian harus memperhatikan dan mengecek balancer shaft. Balancer shaft itu bisa diganti di bengkel resmi Toyota, karena kalau beli di luar rata-rata takutnya barangnya palsu. Itu nggak terlalu mahal, sekitar 4 juta, sama ongkos pasang mungkin sekitar 5 jutaan. Itu biasanya sering rusak, dan juga olinya dia juga CVT. Disarankan kalau bisa nggak usah di flush, diganti aja dengan yang baru. Oke, sebenarnya sih gampang sih ngerawatin mobil karena mesinnya hampir sama Camry, mungkin sama ya, hanya berbeda di drivetrain bawahnya aja. Udah gitu shock breaker nggak terlalu mahal. Nah, shock breaker apa yang direkomendasikan buat mobil ini? Kalau kalian mempunyai budget yang lebih, kalian bisa ganti merek Kayaba SR, itu yang shock aslinya Jepang. Kayabanya warnanya silver. Itu lumayan enak buat di mobil ini. Gue sendiri pakai. Terus untuk ukuran ban biasanya pakai 235, 50, 18. Gue saranin kalian pakai Michelin, itu 1 juta gede, tergantung kalian dapat berapa. Karena Michelin paling enak dan paling nyaman untuk di Alphard. Gue udah coba beberapa merek ban, paling enak tetap Michelin, ya kan? Udahlah, mahal sedikit tapi kita buat kenyamanan lumayan ngaruh. Apalagi kita sering duduk di belakang tuh, suara desingan ban jadi lebih, road noise-nya lebih kecil dibandingkan yang biasanya. Nah, zaman dulu kan mungkin spionnya sering hilang. Kalau sekarang sih udah nggak terlalu sesering dulu, karena mungkin harga spionnya udah nggak semahal dulu ya. Apalagi yang ada kamera ya, kalau yang premium sekarang kamera 360 tuh, wah satu spionnya bisa 8 jutaan John, lumayan mahal ya. Terus entah kenapa di 2 tahun belakangan ini remote-nya dia itu sudah bisa dibuka mulai dari sini nih. Jadi yang tadinya keyless-nya udah nggak aktif karena frekuensinya ngaco, yang dulu harus dibukanya ditempel-tempel di sini nih, sekarang udah enggak. Sekarang udah enak. Udah bisa buka normal, keyless-nya ada di bagian depan, kiri dan kanan. Sesimpel itu sih. Oke. Udah, selamat hunting ya. Jadi buat teman-teman yang pengen beli Alphard Velfire, rentang harganya itu 350 juta sampai di 500 juta tergantung kondisi, kilometer, dan juga keberuntungan kalian. Jadi pinter-pinter aja ngelihat kalau ada bekas-bekas cat sedikit, lumrah lah karena mobil ini udah hampir 10 tahun. Yang kedua, interior kita perhatikan juga, ada yang suede, ada yang alcantara. Kalau bisa beli yang joknya bahannya kulit atau suede. Jadi jangan sampai dapet yang semi kulit. Karena sayang mobil mahal gini kalau pakai semi kulit, aduh, kayaknya duduknya kan nggak nyaman bro. Oke, sekian dari vlog kali ini. Semoga terbantu untuk membeli Alphard dan Velfire. Kalian bisa cek aja selama video ini naik, mungkin mobil ini juga udah laku, atau mungkin ada mobil lain lagi. Kita bisa coba kontekan dan kalian bisa memesan Alphard Velfire ANH 20 facelift di Eurohouse Johnny my friend. Oke, thank you bro, bye bye.